Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sari Rahmawati dari Prodi PIAUD UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan membacakan tugas UAS Kewarganegaraan yang berjudul Merebaknya COVID-19. Pada saat ini, masyarakat dunia dan juga bangsa Indonesia sedang mengalami bencana nasional yakni pandemi wabah virus corona atau biasa disebut COVID-19. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengumumkan status COVID-19 menjadi pandemi global. Di Indonesia sendiri, penyebaran virus corona sangatlah masif. Berdasarkan data pemerintah, per Kamis tanggal 28 Mei 2020, pasien positif COVID-19 telah mencapai 24.538 kasus. Dari jumlah tersebut, 1.496 diantaranya meninggal dunia dan 6.240 orang lainnya dinyatakan sembuh. Ironisnya, COVID-19 juga telah menyebar ke berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Kasus tersebut tentu menuntut pemerintah untuk bergerak cepat dalam menanggulangi virus mematikan ini. Tentunya, wabah ini berhasil membuat kekacauan di beberapa sektor pemerintahan, diantaranya ekonomi, sosial, politik, maupun hukum. Berbagai langkah terus dilakukan pemerintah dalam upaya untuk mengurangi dan menghilangkan pandemi COVID-19 ini. Pemerintah diantaranya menerapkan strategi pelacakan atau contact tracing dan pembatasan aktivitas sosial atau social distancing guna menekan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Social distancing adalah upaya bagi masyarakat untuk menghindari pertemuan besar atau kerumunan orang, serta menjaga jarak dengan orang lain sekitar 6 kaki atau 2 meter. Sederhananya, cara ini mengharuskan kita untuk menjaga jarak satu sama lain sehingga virus tidak dapat menyebar dari satu orang ke orang lain. Konsep social distancing berbeda dengan konsep karantina wilayah atau lockdown. Bagi negara yang memiliki mobilitas sosial tinggi seperti Indonesia, penerapan social distancing dianggap lebih tepat dibanding dengan lockdown, sebab kebijakan lockdown dapat memicu kecemasan masyarakat, bahkan kekacauan ekonomi, sosial, maupun keamanan. Namun, pilihan social distancing juga perlu dibarengi pengaturan dan persetujuan yang serentak. Tanpa adanya pengaturan dan upaya yang sinergis, kebijakan social distancing ini tidak akan memberikan dampak yang maksimal. Kecepatan Indonesia untuk mendeteksi virus COVID-19 dengan strategi pelacakan kontak tracing juga berjalan lamban. Dalam protokol yang dijalankan pemerintah, uji spesimen hanya bisa dilakukan terhadap pasien dalam pengawasan PDP yang telah mendapat rujukan dari tenaga kesehatan. Akibatnya, kasus COVID-19 yang terdeteksi hanyalah pada pasien yang telah menderita gejala berat. Sementara, orang-orang yang terinfeksi namun belum menunjukkan gejala tidak mendapatkan pemeriksaan dengan baik. Mobilitas masyarakat yang tinggi menjadi salah satu kendala dalam melacak kasus secara akurat. Sampai saat ini pun belum ditemukan adanya vaksin. Hal ini berarti bahwa resiko penyebaran masih tinggi, mengingat Indonesia juga termasuk negara yang rentan terserang penyakit menular yang berkaitan dengan terganggunya kekebalan tubuh. Oleh karena itu, screening secara massal perlu dilakukan untuk menekan penyebaran. Screening ini dapat dilakukan terhadap masyarakat luas yang berada di wilayah yang diduga menjadi tempat penyebaran COVID-19. Strategi ini diharapkan bisa mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk melaporkan secara proaktif riwayat perjalanan aktivitasnya. Tentunya, cara ini harus didukung dengan mekanisme yang jelas dan peralatan yang memadai. Penanganan secara serius, terstruktur, dan transparan perlu dilakukan pemerintah sebelum virus ini semakin sulit dikendalikan.
Pelayanan mobil kesehatan tiap daerah perlu dioperasikan secara intens untuk cek kesehatan dan tes virus. Peran teknologi informasi harus dimaksimalkan untuk membuka akses peta persebaran virus corona pada media digital. Pelibatan TNI dan Polri sebagai tugas operasi militer selain perang juga penting untuk memperketat pengawasan di pintu masuk dan keluar Indonesia, sehingga persebaran virus tidak meluas. Para pemuka agama juga perlu dilibatkan perannya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahaya COVID-19 dari perspektif ajaran agamanya masing-masing. Selain itu, pemerintah harus mendorong setiap tingkatan dari RT atau RW, kelurahan atau desa, kota atau kabupaten, hingga provinsi untuk membangun budaya hidup sehat dan mempercepat terwujudnya kota sehat di seluruh Indonesia. Dan dari masyarakat itu sendiri, warga negara Indonesia harus memiliki kesadaran untuk menerapkan pola hidup sehat, memakai masker baik yang sakit atau tidak, sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Karena membiasakan pola hidup sehat itu harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungannya. Selain itu juga bisa memberikan edukasi ke masyarakat, utamanya di pedesaan yang masih menganggap remeh wabah COVID-19 ini. Membuat konsep ketahanan pangan sosial dimulai dari desa hingga skala nasional, sebab diketahui bersama dalam kondisi saat ini, kondisi ekonomi lah yang menjadi perhatian khusus pemerintah dalam penanganan dampak COVID-19, serta bagaimana membuka relasi dengan berbagai kalangan dan kelompok untuk saling tolong-menolong dalam donasi yang akan disalurkan ke berbagai pihak yang membutuhkan. Dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti saat ini, seluruh warga negara Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat harus bersatu padu, bekerja sama untuk bergotong royong, saling tolong-menolong untuk melawan virus ini. Berhenti menjadi egois di masa pandemi, membiasakan hidup bersih, menjaga jarak, memakai masker, dan membatasi aktivitas di luar rumah bukan sekedar tentang menyelamatkan diri sendiri. Langkah-langkah sederhana itu penting untuk memutus rantai penularan corona sekaligus membantu mereka yang hidupnya terdampak. Tak ada waktu untuk berdebat dan saling menyalahkan, kecuali bergerak bersama-sama menangkal COVID-19. Hidup sehat dengan lingkungan sehat sudah bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Semoga bencana ini segera diangkat dari bumi Indonesia dan bisa kembali normal seperti sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.